Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya, Taskia Aulia Akidapasa, selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengantar pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal bersama rekan saya, Adrian Brahmana Sumardi. Sebelumnya, yang saya hormati, Ibu Dia Puspita Ningrum SEMSI dan Ibu Cumi Zahraul F SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, izinkan kami untuk menyampaikan presentasi mengenai pengantar pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal. Oke, pembahasan yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu kearifan yang dalam bahasa Inggris artinya wisdom, dan lokal yang artinya local. Jadi kearifan lokal itu biasa disebut local wisdom. Kearifan lokal merupakan segala sesuatu yang merupakan sebuah potensi dari suatu daerah, serta hasil pemikiran manusia maupun hasil karya manusia yang mengandung nilai yang arif dan bijaksana, serta diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu ciri khas dari daerah tersebut. Baik, pembahasan yang kedua yaitu pengertian pembelajaran berbasis kearifan lokal. Pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan kekayaan suatu daerah berupa pengetahuan, kepercayaan, norma, adat istiadat, dan kebudayaan yang merupakan warisan dan dipertahankan sebagai sebuah identitas serta pedoman dalam mengajarkan kita untuk bertindak secara tepat dalam kehidupan. Pembelajaran berbasis kearifan lokal pada tingkat SD ini memiliki tujuan untuk menanamkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik sejak dini untuk ikut terlibat dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya daerah dan budaya bangsa sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Maka dari itu, penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal pada tingkat SD ini memiliki banyak manfaat bagi peserta didik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu landasan pembelajaran kearifan lokal. Ada 4 landasan pembelajaran kearifan lokal yang diantaranya yaitu yang pertama ada landasan historis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan ekonomi dan politik, serta yang keempat ada landasan yuridis. Yang akan saya bahas pertama yaitu landasan historis. Dalam landasan historis, kearifan lokal dapat bersumber dari kebudayaan masyarakat di suatu wilayah. Dalam perspektif historis juga, kearifan lokal dapat membentuk suatu sejarah lokal. Sebab kajian sejarah lokal merupakan studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan tertentu. Kearifan lokal ini terbentuk sejak masyarakat belum mengenal tulisan yang biasa disebut dengan zaman praaksara. Tradisi praaksara ini disebut juga dengan tradisi lisan. Secara historis, tradisi lisan menjelaskan tentang masa lalu suatu masyarakat atau asal-usul suatu komunitas. Sebelum masyarakat mengenal tulisan, upaya mereka untuk mengabadikan pengalaman masa lalunya adalah dengan menceritakan pengalaman masa lalunya secara lisan, secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Tradisi lisan merupakan cara mewariskan sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan dalam bentuk pesan verbal yang berupa pernyataan yang pernah dibuat di masa lampau oleh generasi yang hidup sebelumnya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adrian Brahmana Sumardi. Dipersilahkan. Kemudian landasan selanjutnya yaitu landasan psikologis. Secara psikologis, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini memberikan sebuah pengalaman psikologis kepada siswa selaku pengamat dan pelaksana kegiatan. Dampak psikologis bisa terlihat dari keberanian siswa dalam bertanya tentang ketidaktahuannya, mengajukan pendapat, prestasi di depan kelas, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan pemanfaatan lingkungan, maka kebutuhan siswa tentang perkembangan psikologisnya akan diperoleh. Karena lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Termasuk di dalamnya adalah belajar. Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutkan
sebagai emprik yang berarti pengalaman. Kemudian selanjutnya yaitu landasan politik dan ekonomi. Secara politik dan ekonomi, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini dapat memberikan sumbangan kompetensi untuk mengenal persaingan dunia kerja. Dalam segi ekonomi, pembelajaran ini memberikan contoh nyata kehidupan yang sebenarnya kepada siswa untuk mengetahui kegiatan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Secara keseluruhan, kearifan lokal agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan identitas atau jati diri lokal, maka harus memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosial yang ada. Menurut Parsons, pada tahun 1986, ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, dalam hal ini berlaku pula pada kearifan lokal. Meliputi yang pertama yaitu adaptasi, pencapaian tujuan atau goal attainment, integrasi, dan latensi. Artinya, kearifan lokal jika bertahan lama harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi tidak cukup dengan mengikuti perkembangan yang ada, melainkan kearifan lokal harus memiliki tujuan yang menjadi pegangan masyarakat. Selain itu, kearifan lokal harus dapat mempersatukan masyarakat dan hal yang terpenting dalam kearifan lokal adalah selain harus memperhatikan 3 unsur tersebut, tetapi jangan sampai melupakan identitas nilai yang terdapat dalam kearifan lokal tersebut. Karena hanya dapat mempertahankan nilainya, maka sampai kapanpun kearifan lokal tadi tidak akan punah. Keempat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem yang agar tetap bertahan. Selanjutnya, yang terakhir ialah landasan yuridis. Secara yuridis, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini mengarahkan peserta didik untuk lebih menghargai warisan budaya Indonesia. Sekolah dasar tidak hanya memiliki peran membentuk peserta didik menjadi generasi yang berkualitas dari sisi kognitifnya saja, tetapi juga harus membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Apa jadinya jika di sekolah dasar nanti peserta didik hanya dikembangkan ranah kognitifnya saja, tetapi diabaikan efektifnya? Tentunya hal ini akan banyak membuat generasi penerus bangsa yang pandai secara akademik, tapi lemah pada tataran sikap dan perilaku. Hal demikian tidak boleh terjadi karena akan membahayakan peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah dasar, tak terkecuali dalam pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dengan diintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. Maka hal ini diharapkan siswa akan memiliki pemahaman tentang kearifan lokalnya sendiri sehingga menimbulkan kecintaan terhadap budayanya sendiri. Baiklah, penyampaian materi telah selesai, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal ini penting diterapkan dalam pembelajaran di SD. Mengapa? Karena pembelajaran berbasis kearifan lokal ini merupakan suatu pembelajaran yang kaitannya dengan kebudayaan suatu daerah yang dapat memberikan pengetahuan, kepercayaan, norma, adat istiadat, dan kebudayaan yang dapat mewariskan dan dipertahankan sebagai sebuah identitas, sebagai pedoman dalam mengajarkan kita untuk bertindak secara tepat dalam kehidupan. Juga ada beberapa landasan pendukung adanya pembelajaran berbasis kearifan lokal, yaitu landasan historis, landasan psikologis, landasan politik dan ekonomi, serta landasan yuridis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya, Taskia Aulia Kidapasa, memohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.